Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Randy Prasetyo. Sekarang kita akan masuk ke pelajaran memahami fungsi dan ruang lingkup pemrograman web, ya, dalam pelajaran web programming kelas 11. Oke, yang pertama kita akan ngebahas pendahuluan dulu ya. Kegiatan mencari informasi di internet sudah sangat sering kita lakukan, terutama dengan semakin berkembangnya teknologi informasi seperti saat ini yang mempermudah kita untuk mencari informasi yang baru. Nah, informasi tersebut disimpan dalam dokumen yang sering kita sebut halaman web. Tapi, pernahkah kita berpikir bagaimana sebuah website dibuat? Mari berkenalan dengan web programming atau programming web. Oke. Sebelum kita masuk ke pemrograman web, kita mulai dari pengertian program web ya. Oke, yang pertama kita akan ngebahas pemrograman web. Pemrograman artinya adalah sekumpulan perintah yang diciptakan oleh manusia agar bisa membantu manusia lainnya untuk menghasilkan program. Sementara itu, web diartikan sebagai sumber informasi yang dapat diakses hanya dengan menggunakan jaringan komputer yang terhubung dengan internet. Nah, bentuk informasi yang berasal dari web itu bermacam-macam, mulai dari teks, gambar, audio, video, hingga animasi. Jadi bisa disimpulkan bahwa pemrograman web adalah instruksi untuk dapat menghasilkan program atau situs web yang bisa ditampilkan dengan browser melalui jaringan internet. Ya, jadi itu pengertian untuk pemrograman web. Jadi adalah instruksi untuk menghasilkan program atau situs web yang bisa ditampilkan dengan menggunakan web browser dan harus melalui jaringan internet ya. Kemudian kita sebelum masuk ke pemrograman web, kita harus mengerti dulu nih ya. Di sini kita akan ngebahas www dan HTTP. Kira-kira apa sih? Ya. Berbicara mengenai web, maka bagi kebanyakan orang tentu istilah www bukan merupakan istilah yang asing. World Wide Web atau yang lebih dikenal dengan singkatannya yaitu www pada dasarnya merupakan jenis layanan internet yang paling dikenal masyarakat, bahkan oleh pengguna internet pemula sekalipun. Menggunakan www, maka berbagai halaman website dapat saling terhubung satu sama lain sehingga tentu akan menghasilkan lautan informasi. Sementara itu, jika berbicara mengenai HTTP, maka satu hal yang perlu diketahui bahwa HTTP atau Hypertext Transfer Protocol sesuai namanya adalah protokol yang berfungsi untuk mentransfer dokumen dalam layanan internet www. Nah, HTTP ini pada dasarnya termasuk jenis protokol ringan yang bersifat umum dan tidak memiliki status sehingga dapat digunakan untuk berbagai jenis dokumen. Oke, jadi kalau kalian sering ke internet tuh biasanya kan awal mulanya adalah www ya. Nah, itu adalah World Wide Web ya. Nah, terus juga itu menggunakan HTTP, Hypertext Transfer Protocol ya. Nah, sebelum kita masuk ke programming web ya, kita akan mengenal jenis-jenis website. Ya, jenis-jenis website yang pertama adalah website statis. Adalah web yang konten atau isinya tidak diperboleh dalam kurun waktu tertentu atau bisa dibilang CEC. Isinya tidak berubah sama sekali seperti web profile suatu perusahaan atau instansi pendidikan dan lain-lain. Karena user di situ hanya dapat melihat saja dan website statis cenderung tidak responsif. Karena saat ingin memperbaharui webnya harus mengubah skripnya secara langsung, tidak dapat melalui CMS yang ada. Ya, jadi kalau website statis ini kamu tidak bisa mengubahnya ya, tidak langsung bisa. Dia harus ngubah dulu ya, skripnya itu harus diubah dulu gitu. Jadi nggak bisa kalau website statis ini kayak kita nih mau bikin bikin status gitu atau mau bikin perubahan atau pertanyaan kita bikin status itu nggak bisa. Website status itu kayak kalau misalnya kalian pengen melamar di perusahaan A, biasanya
dijelasin tuh visi misi perusahaan A, terus juga ngejelasin apa divisi-divisinya. Nah gitu. Kalau misal kalian mau kontak yang website itu ya berarti ke nomor teleponnya gitu atau ke email gitu. Nah, untuk selanjutnya kita akan ngebahas website dinamis. Website dinamis adalah web yang konten isinya seringkali dirubah karena user atau pengguna dapat mengupdate informasi website secara langsung. Biasanya digunakan untuk toko online, web blog, jaring sosial, dan lain-lain. Nah, kalau website dinamis berarti kamu bisa ubah tuh konten isinya. Contohnya kayak misalnya kamu menjadi punya akun atau profil di jaring sosial Facebook kah, Twitter kah, itu kamu bisa atur-atur tuh, mulai dari profil kamu, pengaturannya, kemudian bahkan privacy juga bisa kamu atur gitu. Sama juga kayak toko online, kalau misalnya kamu menjual barang, nah kamu bisa atur tuh stoknya ada berapa, harganya berapa, yaitu namanya website dinamis. Untuk yang website interaktif ya, website interaktif ini adalah website yang kurang lebih sama dengan website dinamis, namun interaksi dalamnya lebih sering karena website interaktif adalah website yang diperuntukkan untuk user atau pengguna yang ikut andil juga mengisi konten di dalamnya. Tidak seperti website dinamis yang hanya sebatas komen atau share doang. Pada website interaktif seperti contohnya adalah YouTube, pengguna atau user ikut andil juga dalam mengisi konten di dalamnya. Nah, kalau website interaktif ini kamu juga bisa ngisi konten di dalamnya. Jadi kayak misalnya ini kan kalau contohnya adalah YouTube ya. YouTube kamu bisa ngupload video kamu, terus kamu bisa hapus video kamu juga ya. Nah, itu benar-benar kamu ngisi gitu kontennya. Ya, itu untuk website interaktif. Jadi kamu yang ngisi konten, karena kan YouTube itu isinya kan tentang video-video gitu ya. Nah, itu kan dari perusahaannya pun dia membuat sebuah website yang isinya video dan itu diisi sama kamu gitu. Oke, mungkin gitu aja untuk pertemuan kita kali ini. Semoga bermanfaat, semoga ilmu yang bisa diberikan dapat bermanfaat untuk kamu, dapat dipelajari. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.